Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Haruri wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyatin Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Samsuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan juga di hati kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari ngaji kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Kitabul Hajj, yaitu akan membahas tentang rukun haji. Membahas tentang rukun haji. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa arkanul haji arba'atun, khamsatun atau arba'atun di kitab itu.
Wa arkanul haji arba'atun, dalam nuskhah yang lain khamsatun. Wa arkanul haji lan utawi pira-pira rukune haji iku arba'atun ana papat. Ada yang wa arkanul haji lan utawi pira-pira rukune haji iku khamsatun ana 5. Al ihramu iku ihram ma'aniyati sartane niat. Wal wuqufu lan wukuf bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Wat tawafu lan tawaf bil baiti ing dalem al bait al Ka'bah. Wasa'yu lan sa'i baina Safa ing dalem antarane Safa wal Marwati lan Marwah. Wal halqu lan cukur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya perlu kita sampaikan, kemarin ada satu hal yang belum tuntas untuk kita jelaskan, tetapi penjelasannya tidak panjang, yaitu tentang masalah al-istita'ah. Bahwa al-istita'ah kemarin kita sampaikan ada dua. Al-istita'ah bin nafsi, sini semuanya sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah al-istita'ah bil ghair. Al-istita'ah bil ghair itu apabila seseorang itu tidak mampu melaksanakan ibadah hajinya sendiri. Jadi dia tidak mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan haji dengan sendirinya. Dia sendiri tidak bisa melakukannya. Tetapi dia bisa mendapatkan orang yang bisa menggantikan dia untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Misalnya seseorang itu sakit, seseorang sakit yang sampai tidak memungkinkan dia untuk bisa dibawa ke sana kemari, apalagi berjalan, apalagi naik pesawat. Dia memang lumpuh yang tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri, tidak bisa. Tetapi dia memiliki uang, dia memiliki harta yang bisa meminta orang lain atau misalnya memberikan upah kepada orang lain menggantikan dirinya dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Maka di sini apa? Di sini dia bisa memberikan upah orang tersebut, syaratnya harus sudah haji sebelumnya untuk bisa menggantikan pelaksanaan ibadah haji yang seharusnya dia sendiri yang melakukannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya karena misalnya dia sakit lumpuh, sakit parah yang menjadikan dia tidak memungkinkan berangkat untuk pelaksanaan ibadah haji. Atau misalnya seseorang ada yang secara sukarela menawarkan diri, biar saya gantikan ibadah hajinya tanpa diberikan upah. Maka di sini dia harus menerima tawaran tersebut apabila memang orang yang menawarkan menggantikan pelaksanaan ibadah haji dia itu adalah orang yang terpercaya. Maka dia bisa bisa menerima tawaran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya seseorang mati. Ini termasuk disamakan dengan hal ini. Seseorang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia meninggal dunia. Dan dia meninggalkan tarikah, meninggalkan harta warisan yang bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Maka di sini wajib bagi ahli warisnya ini untuk menggunakan, karena dia kan sudah mampu, artinya dia berhutang haji.
Nah, maka ahli warisnya di sini wajib untuk melaksanakan haji sebagai pengganti darinya. Apabila misalnya dia memang sudah berhaji, ahli warisnya itu ada yang sudah berhaji, maka ahli warisnya menghajikan bapaknya atau ibunya yang telah meninggal, padahal dia sudah mampu untuk melaksanakan hajinya. Nah, tetapi kalau dari keluarganya misalnya nggak ada yang sudah pernah haji, maka diwakilkan kepada orang lain yang memang yang orang lain itu sudah haji. Nah, dikasih upah agar dia bisa melaksanakan haji, menggantikan bapak dia atau ibu dia. Ini yang disebut dengan, biasa orang menyebutnya dengan haji badal. Jadi dibadalkan, digantikan orang lain, baik itu dari keluarganya ataupun orang lain. Tetapi kalau misalnya sudah habis, hartanya itu sudah habis, ketika dia hidup, si mayit itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk haji. Nah, tetapi dia tidak melaksanakannya. Kemarin kita jelaskan karena ini alat tarohi dalam mazhab Syafi'i, dia mengatakan nanti saja, atau seperti dalam kondisi seperti saat ini. Dia sudah mampu tetapi dia tidak melaksanakannya sampai kemudian dia mati. Ketika dia mati, ternyata misalnya dia nggak meninggalkan harta warisan. Maka di sini apa? Disunahkan bagi ahli warisnya untuk menghajikannya, untuk menghajikan orang tuanya yang belum melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, selain ini karena apa? Memang nggak ada meninggalkan harta warisan. Kalau meninggalkan harta warisan, maka wajib bagi ahli warisnya untuk menghajikan bapak atau ibunya, keluarganya yang tadi sudah meninggal dalam keadaan sudah mampu untuk berhaji. Nah, tetapi kalau kemudian ada orang yang dengan sukarela, orang lain bukan ahli warisnya, dengan sukarela menghajikan seseorang tanpa seizin ahli warisnya, maka itu juga sah. Misalnya seseorang gurunya dia belum haji, gurunya belum haji, kemudian dia sudah meninggal dunia, dia memiliki harta yang banyak. Pertama, dia sudah pernah melaksanakan haji, kemudian dia ingin membadali atau menghajikan gurunya yang sudah wafat, kiainya yang sudah wafat. Secara sukarela dia melaksanakan itu, maka ini juga sah, dan itu bisa dilakukan. Jadi haji itu berbeda dengan sholat. Kalau sholat nggak bisa diwakilkan. Misalnya seseorang mengatakan, ini perkataan sebagian orang dan ini salah fatal dan berbahaya. Ada sebagian orang diajak sholat, ayo kita sholat. Dia mengatakan, saya titip aja ya, tolong disolatkan. Ini perkataan yang rusak. Sebagian orang ada yang mengatakan begitu. Sholat nggak bisa seperti itu. Sholat tidak bisa seperti itu. Haji juga tidak, dalam keadaan normal juga tidak bisa seperti itu. Ketika seseorang memang memiliki istita'ah bin nafas, seperti yang kemarin kita jelaskan, ya dia melaksanakan ibadah haji dengan sendirinya, dia sendiri yang melakukannya. Yang kita bicarakan di sini adalah orang yang nggak memiliki al-istita'ah bin nafas, tetapi dia al-istita'ah bil ghair. Dia lumpuh, kemudian dia nyuruh orang menghajikan dirinya. Atau seseorang misalnya dia memang sudah mati, maka kemudian digantikan dan dia meninggalkan harta warisan yang cukup untuk pelaksanaan haji, maka ahli warisnya wajib melaksanakan haji untuk si mayit. Kalau tidak disunahkan, kalau tidak meninggalkan harta warisan yang cukup, disunahkan bagi ahli warisnya untuk menghajikan mayit.
Kalau seandainya ada orang yang sukarela menghajikan dia, maka ini juga sah. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang al-istita'ah bil ghair. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan wa arkanul haji arba'atun. Dalam nuskhah yang lain, ini saya punya 2 kitab di sini, itu beda. Wa arkanul haji yang satu arba'atun, ada 4. Kemudian dalam kitab yang satunya saya baca wa arkanul haji khamsatun. Ada 2 nuskhah. Dan ini beda sama sekali. 4 sama 5 itu beda sama sekali. Yang arba'ah itu tidak ada kata wal halqu. Nah, yang 4, yang arba'ah yang mengatakan rukun rukun haji itu ada 4. Di situ tidak mengikut sertakan al-halqu. Sementara yang mengatakan 5 itu mengikut sertakan al-halqu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terlepas dari 4 atau 5 dalam nuskhah yang kita pegang, rukun haji itu menurut pendapat yang mu'tamad itu bukan 4 dan juga bukan 5, tetapi 6. Jadi dalam kitab 2 nuskhah yang kita pegang ada yang dikatakan wa arkanul haji arba'atun, ada yang tertulis wa arkanul haji khamsatun. Nah, tetapi yang mu'tamad, pendapat yang bisa untuk dipegangi, rukun haji itu ada 6, bukan ada 4, bukan ada 6. Nah, karena Al-Qadhi Abu Syuja yang mengatakan 4 itu tidak memasukkan al-halqu awit taksir itu sebagai rukun, tidak dimasukkan sebagai rukun haji, tetapi dimasukkan sebagai wajib haji. Karena di sini yang harus kita perhatikan adalah bahwa ada perbedaan antara rukun dan wajib dalam bab haji. Kalau dalam bab sholat, dalam bab wudhu, atau dalam bab yang lainnya, itu tidak dibedakan antara rukun dan wajib atau fardu, itu tidak dibedakan. Wajib sholat atau fardu sholat itu sama dengan rukun sholat. Ini kalau dalam apa? Dalam selain haji. Tetapi dalam haji, rukun itu berbeda dengan wajib. Nah, jadi wajib haji berbeda dengan rukun haji. Kalau rukun haji itu adalah sesuatu yang menentukan keabsahan haji, yang menentukan keabsahan haji. Apabila ditinggalkan maka hajinya nggak sah. Wala yujbaru biddam, dan tidak bisa digantikan dengan dam. Semacam denda, dam itu tidak ada. Kalau sudah tidak dilakukan, ya sudah, hajinya tidak sah. Kemudian wajib haji itu kalau ditinggalkan itu masih sah. Kalau wajib haji kalau ditinggalkan itu masih sah. Tetapi orang yang meninggalkannya itu berdosa dan dia kena dam. Dia kena dam, kena denda. Nanti yang ada ketentuan-ketentuannya. Itu dalam haji seperti itu. Dibedakan antara wajib haji dan rukun haji. Nah, Al-Qadhi Abu Syuja dalam matannya itu yang mengatakan 4 itu menjadikan wajib cukur atau potong rambut itu sebagai wajib haji, bukan rukun haji.
Kemudian juga tidak memasukkan at-tartib fi mu'azzamul arkan, sehingga dikatakan berapa? Ada 4. Yang mengatakan 5 di sini itu al-halqu masuk pada rukun haji, tetapi at-tartib fi mu'azzamul arkan, at-tartib fi mu'azzamil arkan itu tidak dimasukkan, yaitu berurut dalam sebagian besar rukun itu tidak dimasukkan di sini. Hadirin hadirat rahimakumullah, tetapi yang kita buat pegangan di sini berapa? 6. Rukun haji itu 6. Itu yang mu'tamad, pendapat yang bisa untuk dia buat pegangan. Dan dalam kitab-kitab yang lain selain Matan Abi Syuja itu disebutkan bahwa rukun haji itu ada 6. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama adalah al-ihram. Yang pertama adalah ihram. Al-ihramu itu ma'an niyati. Ihram disertai dengan niat, atau an-niyatu ma'al ihram, al-ihramu ma'an niyah. Karena memang bersamaan ketika seseorang itu ihram, dalam hatinya dia berniat untuk melaksanakan haji. Jadi ihram itu memulai untuk pelaksanaan ibadah haji. Niat sebagaimana dalam amal-amal yang lain seperti puasa, seperti wudhu, seperti yang lain-lain, itu apa? Itu harus disertai dengan niat. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan yang baik itu harus disertai dengan niat. Tidak sah apabila tidak disertai dengan niat. Maka orang yang melaksanakan haji itu dalam hatinya ketika ihram, jadi ihramnya itu dimulai dari miqat. Jadi miqat makani, ada tempat-tempat khusus, tempat-tempat khusus yang dari sana seseorang itu mulai berniat atau mulai ihram, berniat melaksanakan haji. Nanti akan ada penjelasannya di belakang. Dalam hatinya dia mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Misalnya saya berniat haji dan berihram haji karena Allah. Atau dia mengatakan misalnya kalau umrah, nawaitul umrah, atau nawaitu misalnya al-umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau bisa dua-duanya, nawaitul hajja wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Tergantung nanti jenis hajinya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ihram disertai dengan niat. Dari situ sudah seseorang sudah menggunakan malabisul ihram, pakaian ihram yang tertentu itu dari mulai miqat, tempat khusus yang telah ditentukan oleh agama untuk memulai niat haji atau niat umroh. Dari situ dipakai dulu pakaian ihramnya, kemudian dia baru memulai ibadah hajinya, niat, kemudian berangkat menuju ke Makkah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, rukun yang kedua. Nah, ini kita menjelaskannya juga secara global saja, tidak sangat detail ya, tidak sangat detail. Nanti bagi yang ingin melaksanakan haji, sudah ada jadwal haji, maka silahkan untuk datang kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para guru untuk belajar tentang ahkamul hajj secara lebih detail. Kita di sini hanya sebagai gambaran umum. Selain bahwa kitab ini adalah kitab mukhtasar yang memberikan penjelasan secara singkat. Hadirin rahimakumullah,
Yang kedua, rukun yang kedua adalah al-wuqufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah ini nama tempat ya, nama daerah, namanya Arafah. Yang di situ ada Jabal Rahmah, ada gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah. Wukuf di Arafah ini dikatakan min a'zami arkanil hajj, termasuk rukun haji yang paling agung. Ini karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ini maknanya bukan bahwa haji itu hanya Arafah. Tidak, karena rukun haji tadi kita katakan ada 6, bukan hanya wukuf di Arafah. Dan 6 rukun itu kalau ditinggalkan salah satunya itu tidak sah. Bukan hanya kalau wukuf di Arafah ditinggalkan kemudian tidak sah, tetapi wukuf di Arafah ditinggalkan tidak sah. Sa'i misalnya ditinggalkan ya tidak sah. Tawaf ditinggalkan juga tidak sah. Sama di sini. Tetapi apa maksudnya ketika dikatakan al-hajju Arafah? Seakan-akan haji itu hanya wukuf di Arafah. Nah, ini karena waktu pelaksanaan wukuf itu sudah ditentukan dan sangat sempit. Waktu wukuf di Arafah itu waktunya sangat sempit, yaitu hanya ketika matahari sudah tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan sampai dengan subuh hari raya. Waktunya hanya itu. Karena itulah karena sempitnya waktu itu, sehingga kalau ada sempat seseorang misalnya sakit, nggak bisa ditunda lagi. Kalau seseorang harus dihadirkan ke tanah Arafah, karena wukuf itu artinya dia hadir di tanah Arafah dalam kondisi apapun. Tidak harus dia berdoa di situ, tidak harus dia berzikir di situ. Maka siapapun dia yang berhaji atau dia yang berhaji, dia harus ada di tanah Arafah pada waktu itu. Nggak bisa tidak. Maka biasanya pada waktu itu dihadirkan semuanya. Dihadirkan semuanya. Orang-orang yang di rumah sakit itu semuanya dengan ambulannya dibawa ke Arafah. Orang-orang yang sedang sedang ya sakit, yang kebanyakan itu yang sedang di rumah sakit, rumah sakit kosong, yang memang sedang ihram itu semuanya dihadirkan di tanah Arafah. Karena apa? Kalau sempat tidak dihadirkan di situ, maka harus ngulang hajinya tahun depan. Karena nggak sah ibadah hajinya. Dikatakan ini sebagai a'zamu arkanil hajj, rukun haji yang termasuk paling agung karena waktunya yang sempit, sehingga harus diperhatikan oleh orang yang sedang ihram haji. Kalau enggak, nanti dia bisa ketinggalan waktu dan menjadi hajinya itu tidak sah. Berbeda dengan rukun-rukun haji yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi setelah zuhur atau setelah matahari bergeser ke arah barat, masuk waktu zuhur pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, sampai sampai tadi kita katakan pada hari raya, tanggal 10 masuk pagi pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari Arafah, dia harus sudah berada di tanah Arafah, meskipun hanya sebentar, meskipun di situ hanya tidur saja, misalnya hanya berbaring, atau dia pingsan ada di situ di rumah sakit, dia sedang pingsan atau sedang tidur, dibawa semuanya ke tanah Arafah itu. Nah, ini tidak masalah. Tidak masalah, tidak disyaratkan seseorang harus berada di tanah Arafah itu
tetap di atas mobil nggak apa-apa, tetap di atas bis tidak apa-apa. Yang penting berada di tanah Arafah pada waktu yang sudah ditentukan tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktunya kapan? Waktunya mulai dari zuhur tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai subuh pada hari raya Idul Adha. Itu waktunya. Dan yang baik itu mengumpulkan antara malam dan siang. Berarti sebelum maghrib, ini tanggal 9 Zulhijjah menjelang maghrib masuk tanggal 10 Zulhijjah. Yang baik dia mengumpulkan, artinya dia berada di tanah Arafah di waktu maghrib pada malam hari raya itu. Dia berada di Arafah. Itu yang lebih utama. Tetapi kalau tidak, misalnya dia sebelum maghrib saja, setelah itu sudah meninggalkan Arafah, atau habis maghrib saja kemudian dia sebelum maghrib hari Arafah dia belum ada di situ, itu juga tidak masalah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf bil bait atau tawafu bil bait artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Harus 7 kali. Kalau misalnya seseorang itu ragu, ini 7 atau 6, 6 atau 7, dia ragu-ragu. Maka di sini seperti dalam sholat, yaitu memilih yang sedikit. Oh berarti 6, tambah lagi 1. Nah, karena apa? Harus 7, tidak boleh kurang dari 7. Nah, seperti halnya ketika kita bingung atau ragu dengan bilangan sholat. Ini sholat isya misalnya, ini sudah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka dianggap 3 rakaat. Nah, kalau kita ragu apakah ini sudah 7 kali putaran dalam tawaf atau masih 6 putaran, maka berarti 6. Nah, kemudian ditambah 1. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang melakukan tawaf. Nah, harus diperhatikan betul agar tawafnya itu sah. Yang pertama tadi itu bilangannya harus berapa? 7 kali, nggak boleh kurang. Kemudian yang kedua, ketika seseorang tawaf itu harus menjadikan Ka'bah itu berada di sebelah kirinya. Dia berjalan maju, tidak miring kanan kiri, jadi dia berjalan maju dan Ka'bah itu berada di sebelah kirinya, di sana Ka'bahnya. Di sebelah kiri dia, bukan dia menghadap Ka'bah, juga bukan membelakangi Ka'bah, juga tidak miring-miring, tetapi apa? Dia selalu ketika berjalan, maka Ka'bah itu berada, ini misalnya Ka'bah berada di sebelah kirinya. Nah, nanti kalau di sebelah kanannya tabrakan sama orang. Jadi semuanya berjalan satu arah jarum jam, satu arah. Nah, Ka'bah berada di sebelah kirinya. Nah, nggak boleh bergeser. Misalnya bergeser begini. Kalau misalnya terjadi, maka harus diulang lagi. Nah, misalnya terjadi ditabrak orang menjadi begini, sedangkan dia berjalan, maka diulang sedikit, mundur sedikit, kemudian maju lagi. Karena apa? Dia harus selalu berada di sebelah kiri. Ka'bahnya harus di sebelah kiri. Nah, jadi dia maju. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu ketentuan di antara ketentuan tadi dalam tawaf. Kemudian tawaf itu harus di luar Ka'bah, nggak boleh di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah itu ya dia ada dalamnya, ada pintunya yang kemudian seseorang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu. Pada beberapa tahun yang lalu itu Presiden Indonesia Pak Jokowi itu diberi izin untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah.
Bahkan bukan hanya itu, ini sebuah kenikmatan. Nah, bagi beliau itu, beliau juga masuk ke makam Nabi. Kalau kita susah payah ziarah dari luar itu pun nggak bisa langsung menempel ke dinding makam, itu beliau bisa masuk langsung ke dalam makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Ka'bah itu juga dia kan rumah, ada pintunya. Seseorang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Nah, dalam tawaf ini seseorang nggak boleh di dalam Ka'bah. Dia harus semua anggota badannya itu harus berada di luar Ka'bah. Nggak boleh di dalam Ka'bah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa pada Ka'bah itu ada yang namanya syadzarwan. Syadzarwan itu, jadi ini Ka'bah, bahasanya saya sulit membahasakannya. Jadi ini Ka'bah, bangunan Ka'bah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang begini, semacam semacam pondasinya di bawah itu begini, baru bangunan. Jadi begini, ini namanya syadzarwan. Nah, seseorang jangan sampai berada di atasnya syadzarwan ini ketika dia tawaf. Dia harus di luar syadzarwan, karena syadzarwan ini adalah bagian dari Ka'bah. Karena ada sebagian orang yang ketika pulang haji itu begitu bangganya dia mengatakan, sepanjang saya tawaf, saya terus tangan saya menyentuh Ka'bah, dinding Ka'bah. Nah, itu kalau dia menyentuh dinding Ka'bah berarti tangannya di atas syadzarwan. Nah, dia tangannya berarti dia di atas bangunan ini syadzarwan. Karena kalau nyentuh begini berarti kan dia tangannya ada bagian dari badannya itu berada di atas syadzarwan. Padahal tawaf itu harus di luar syadzarwan. Nah, ini makanya tadi butuh ilmu. Kita dalam tawaf pun membutuhkan ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berada di luar Ka'bah, sama sekali berada di luar Ka'bah. Jangan ada bagian dari badan itu yang berada di atas syadzarwan ketika tawaf. Tapi kalau tidak ketika tawaf, kita mau mencium dinding Ka'bah, apalagi ketika seseorang itu berada di Hijr Ismail, maka itu sesuatu yang memang baik, yang baik. Tapi untuk Hijr Ismail, jadi ada Hijr Ismail itu bangunan yang lengkung, itu namanya di dekat Ka'bah itu Hijr Ismail. Setelah Hajar Aswad, kemudian berjalan, di sini ada pintu Ka'bah, kemudian ada Hijr Ismail. Nah, tawaf itu harus di luar Hijr Ismail, nggak boleh lewat dalam. Meskipun kalau sekarang ya nggak bisa juga, kalau tawaf lewat dalam Hijr Ismail nggak bisa, karena padatnya orang. Wong kita mau masuk ke Hijr Ismail saja susahnya bukan main, karena antri. Seseorang semuanya ingin tabarukan di Hijr Ismail, melaksanakan sholat di situ. Nah, sehingga jangankan tawaf, tidak tawaf dalam saja, kita khusus untuk bisa sholat di Hijr Ismail itu sangat susah. Sangat sulit, karena semua orang ingin untuk bertabarruk di Hijr Ismail ini. Nah, ini hanya untuk diperhatikan bahwa ketika seseorang tawaf, dia jangan lewat dalam Hijr Ismail. Dia harus berada di luar syadzarwan dan juga di luar Hijr Ismail, atau secara umum harus di luar Ka'bah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ketika memulai tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Jadi permulaan tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Nah, kita semuanya sudah mengetahui Hajar Aswad, batu hitam yang berada di pojokan, salah satu pojokan dari dinding Ka'bah. Yang ini dulu Hajar Aswad ini batu dari surga yang warnanya putih.
karena banyak diusap dulu oleh orang kafir, orang-orang bermaksiat, sehingga itu menjadi hitam. Itu Hajar Aswad. Nah, harus dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kalau kita, ini misalnya Ka'bah, misalnya kita perumpamakan, ini kan sulit membuat persegi 4 ya. Persegi 4 kan berarti pojokannya ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Hajar Aswad itu di mana di sini? Hajar Aswad itu di pojokan sini. Kemudian di sampingnya di sini ada pintu Ka'bah. Kemudian di sini ada Hijr Ismail. Di sini ada Maqam Ibrahim. Nah, di sini semuanya di sini letaknya. Nah, seseorang memulai tawafnya itu dari pojokan sebelah sini, dari Hajar Aswad. Dia mulai berjalan dari sini, memulai hitungan tawaf. 1. Ketika sudah sampai ke Hajar Aswad berarti dapat 1. Nanti mutar lagi 2, mutar lagi 3 sampai 7 kali. Itu memulainya begitu. Kalau seseorang itu jauh dari Hajar Aswad, sehingga dia tidak bisa secara dekat memastikan dirinya itu berada tepat pada pojokan dari Hajar Aswad ini, maka di sana sudah disediakan lampu. Jadi ada lampu hijau di atas. Itu yang menunjukkan bahwa ketika kita sampai ke lampu itu, apalagi kalau dia tawafnya di lantai 2, 3, 4 dari Masjidil Haram, maka di atas itu ada lampu. Kalau sudah lampu hijau, berarti di sini permulaan Hajar Aswad. Mutar sampai lampu hijau lagi, sampai lampu hijau lagi. Itu tawafnya seperti itu. Itu hanya sebagai tanda bahwa lampu itu adalah lurus dengan Hajar Aswad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dalam tawaf itu harus di masjid. Tawaf itu harus dilaksanakan di masjid. Maksudnya apa? Al-Masjidul Haram. Harus di dalam Masjidul Haram. Tidak bisa di luar Masjidil Haram. Nah, jadi dia bisa di pelataran Ka'bah kemudian pelatarannya. Atau kalau misalnya dia tidak melakukan di situ, dia bisa berada di dalam masjid, masih berada di dalam masjid, maksudnya di bangunan masjid. Dia kan Masjidil Haram itu berputar, kemudian di tengahnya kan ada ruangan kosong, yang di situ ada Ka'bah. Orang bisa tawaf di situ, bisa tawaf di situ pelataran Ka'bah, bisa tawaf di masjidnya, di dalam masjid. Di masjid bisa di lantai 2, di lantai 3. Itu bisa. Pokoknya masih berada di masjid. Nah, hanya saja kalau seseorang itu tawafnya tidak di pelataran Ka'bah, maka tentu harus membutuhkan tenaga yang ekstra. Karena semakin jauh berarti semakin jauh. Jarak tempuhnya itu semakin jauh. Kalau kita berada dekat di Ka'bah tawafnya, maka akan semakin cepat selesai. Tetapi kalau semakin ke sana berarti semakin jauh. Apalagi kalau di atas di lantai masjid, maka akan semakin jauh. Dulu ketika saya umrah itu nggak kuat. Baru dapat berapa kalau di atas, kalau di bawah itu bisa. Nggak biasa berjalan. Kalau di rumah biasa berjalan mungkin kuat. Sehingga kalau di atas nggak kuat, akhirnya kita selesaikan di bawah. Karena jarak tempuhnya sangat jauh, berapa kilo saja itu kalau berjalan 7 kali. Jadi tetapi tidak harus seseorang itu dalam tawaf tidak harus berjalan kaki. Dia di sana juga ada ojek. Ojeknya ojek bukan sepeda motor. Tapi ojeknya ojek yang nuntun. Orang bisa duduk kemudian disorong oleh orang dengan bayar. Jadi orang itu siap untuk memutarkan dia sampai 7 kali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus di dalam masjid meskipun berada di paling tinggi
paling tinggi di di atapnya Masjidil Haram, itu tidak masalah. Atau kalau seseorang misalnya bisa terbang di atas udaranya juga nggak masalah. Karena apa, hukumnya itu sampai naik ke atas. Seandainya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tawaf di luar masjid maka tidak sah. Dan saya kira nggak ada. Karena kalau tawaf di luar masjid berarti mengelilingi Masjidil Haram. Satu kali putaran bisa-bisa patah kakinya. Kalau dia berjalan kaki, karena kan sangat besar, sangat luas masjidnya. Mengelilingi satu masjid nggak seperti masjid kita di sini. 10 kali kita mengitari masjid kita ya kuat aja. Tapi kalau mengelilingi Masjidil Haram, tentu itu sangat tidak mungkin bagi kita ya. Tapi bagi sebagian orang mungkin saja. Tapi kita katakan itu tidak sah kalau berada di luar masjid. Kemudian yang berikutnya disyaratkan juga di sini ada musharif. Dalam tawaf itu memang nggak boleh ada sesuatu yang menjadikan dia tawaf selain niat tawaf itu sendiri. Jadi dia memang berniat untuk tawaf. Dia tawafnya itu bukan karena ada syarif sesuatu yang lain yang menjadikan dia itu mengelilingi Ka'bah. Misalnya apa? Misalnya, ini hanya misal, seandainya. Karena kita biar paham. Misalnya di sana ada pembagian uang misalnya. Jadi dia berada di sini, berada di Hajar Aswad posisinya. Kemudian di pojokan yang sana ada bagi-bagi uang. Siapa cepat, dia dapat. Akhirnya dia lari ke sana mubeng. Yang dikejar, yang bagi-bagi mubeng juga. Akhirnya kan mubeng, berkeliling. Nah, itu apa? Itu bukan tawaf itu. Bukan tawaf. Tawaf itu memang dia nggak ada yang menjadikan dia menjadi mengelilingi Ka'bah kecuali tawaf itu sendiri. Yang menjadikan dia mengelilingi Ka'bah adalah tawaf, niat untuk tawaf, bukan sesuatu yang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian tawaf ini seperti dalam sebagian hal itu seperti sholat, yaitu dalam hal bahwa harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, serta harus suci dari najis. Padahal yang tawaf itu di sana ada laki-laki, ada perempuan, campur. Ada laki-laki, ada perempuan, itu semuanya campur melaksanakan tawaf di situ. Nah, bagi yang kita itu terkadang kesulitan untuk tidak tersentuh dengan misalnya perempuan, atau yang perempuan tidak tersentuh dengan laki-laki. Sehingga dimungkinkan itu terjadi nanti batal batal wudhunya. Maka dalam hal ini kita bisa mengikuti qaul yang juga dalam mazhab Syafi'i, yaitu apabila tersentuh, jadi tidak sengaja seseorang itu tersentuh, dia berjalan, kemudian ada yang menyentuhnya, maka itu tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Sehingga itu qaul itu bisa dipergunakan dalam hal ini. Kalau enggak, nanti dapat 2 batal wudhunya, minggir lagi wudhu dulu, nanti nambah lagi, nanti wudhu lagi, dan seterusnya, nggak selesai-selesai tawafnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 7 itu tidak harus terus, bisa dia istirahat dulu kemudian dilanjutkan sampai 7. Jadi harus suci di sini dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga harus suci dari najis. Kemudian yang berikutnya harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Jika auratnya tersingkap sehingga kemudian terbuka, maka dia harus mengembalikan secepatnya. Dia mengembalikannya.
Kalau misalnya tersingkapnya itu sempat dia berjalan, misalnya tersingkap 1 menit. Nah, 1 menit kan dia sudah berjalan berapa langkah. Maka dia harus tutup kemudian kembali ke tempat ketika itu tersingkap, kemudian maju lagi. Mundur sedikit kemudian maju lagi. Nah, karena apa? Nggak boleh ketika seseorang tawaf itu auratnya itu terbuka. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini disunahkan ketika kita mau mau memulai tawaf, itu disunahkan untuk istilamul hajar al-aswad. Jadi kalau dia dekat dengan al-hajarul aswad, maka dia letakkan tangannya pada hajarul aswad. Dia letakkan tangannya di hajar aswad, kemudian dia mulai mulai tawaf. Itu kalau dekat. Kalau misalnya jauh, tidak mungkin untuk dia melakukan itu, maka dia bisa memberikan isyarah. Isyarah seperti ini. Nah, dia memberikan isyarah kepada al-hajarul aswad dengan tangannya. Nah, yang lebih utama yang tadi itu, yang dekat. Kalau misalnya dia dekat, maka dia bisa menyentuhnya dengan tangannya atau menciumnya. Nah, tetapi dikatakan para ulama menciumnya apa? Tanpa suara, tanpa memperlihatkan suara. Enggak mencium yang berbunyi. Yang berbunyi ciuman, tetapi enggak ada bunyinya. Nah, seperti itu. Kalau jauh, maka dia bisa menggunakan isyarah dengan tangannya terhadap Ka'bah. Ini adalah disunnahkan, tidak wajib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan masalah tawaf. Tentu ada hal-hal yang disunahkan yang lainnya, yang ada dalam kitab-kitab yang lebih besar dari kitab yang kita pelajari pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, rukun yang keempat sekarang adalah sa'i di antara Safa wal Marwah. As-sa'yu baina Safa wal Marwati. Nah, sa'i itu semacam dia lari-lari kecil, semacam itu. Wa yakunu dzalika sab'a marrat, dan sa'i itu dilakukan 7 kali. 7 kali. Perginya itu dihitung 1 kali, kembalinya dihitung 1 kali. Permulaannya dari mana? Dari Safa. Dari Safa menuju Marwah, Marwah menuju Safa. Itu dalam pelaksanaan sa'i. Nah, sa'i itu tempatnya sudah dikhususkan, ada tempatnya yang khusus. Maka di sini yang perlu jadi pada awalnya Safa itu kan gunung, Marwah itu adalah gunung. Jadi gunung Safa dan gunung Marwah. Di antaranya itu ada lembah di antaranya. Nah, tetapi sekarang itu sudah dibangun. Dibangun tidak lagi susah payah seperti dahulu kala. Jadi sekarang sudah dataran biasa. Nah, hanya saja kalau kita di lantai paling bawah itu sisa gunungnya masih terlihat. Tetapi kalau di atas itu sudah tidak terlihat karena semuanya ada di bawah. Jadi ada bagian bawah itu yang masih asli, masih asli. Kemudian di atasnya itu ada, di atasnya lagi itu ada. Jadi di situ apa? Yang harus diperhatikan untuk lantai yang kedua, yang itu menjadi tempat sa'i yang utama, itu sudah dilebarkan. Itu sudah dilebarkan. Demikian juga yang atas semuanya sudah dilebarkan dari tempat sa'i yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Orang yang sa'i di tempat sa'i yang baru itu kalau tidak hati-hati maka sa'inya bisa tidak sah, nanti hajinya tidak sah. Nah, permasalahan ini insya Allah kita bahas karena ini agak sedikit panjang. Nanti akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya karena waktunya sudah habis. Nah, karena ini penting untuk diperhatikan oleh semua kita. Karena kalau enggak, dan itu yang terjadi banyak sekarang, kalau orang hajinya ikut-ikutan saja di sana, maka kebanyakan menjadi tidak sah. Kalau menurut pendapat yang nanti akan kita sampaikan insya Allah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.